Welcome to Watson Film bersama gue, Petri. Gue ingetin ini adalah spoiler konten. Setelah 1 dekade lebih seri Attack on Titan, karya Hajime Isayama muncul di dunia industri manga. Akhirnya, seri tersebut selesai pada 9 April kemarin. Dengan dirilisnya chapter terakhir yaitu chapter 139, seri Attack on Titan merupakan salah satu seri manga yang populer di dunia. Banyak mendapatkan perhatian dari para pencinta manga. Berkat artwork dan juga cerita yang unik dan menarik dari Isayama, dan berakhirnya seri manganya pada chapter 139 kemarin, pada akhirnya kita mengetahui bagaimana cerita akhir dari apa yang terjadi selama ini, tapi ternyata chapter terakhir ini juga memunculkan banyak pertanyaan. Yang pertama, kemana Ymir Fritz? Di chapter 139 ini, kita akhirnya mendapatkan konfirmasi kalau sosok Eren Yeager, sang protagonis utama serinya, akhirnya tewas setelah Mikasa Ackerman menebas kepalanya. Tapi munculnya sebuah pertanyaan, di mana sosok Ymir Fritz sekarang? Kemana dia pergi? Apakah dia juga tewas bersama Eren? Terakhir kali Ymir Fritz muncul di akhir chapter 138, di mana dia terlihat tersenyum melihat Mikasa mencium Eren. Yang kedua, bagaimana caranya para Titan kembali menjadi manusia? Hal ini terjadi kemungkinan karena Mikasa berhasil membunuh Eren Yeager dengan menebas kepalanya. Bagaimana kemudian mereka bisa menjadi manusia? Apakah artinya Eren menjadi pusat kekuatan setelah Ymir meminjamkan kekuatannya, yang mana jika Eren tewas, maka semua Titan juga akan tewas? Hajime Isayama memang belum menjelaskan secara rinci mengenai detail-detail penting Titan. Di beberapa chapter sebelumnya, memang kita mendapatkan pelajaran sejarah, berupa sejarah para Titan yang ternyata adalah parasit. Sayangnya, kita sendiri yang nggak mengetahui apa yang terjadi pada parasit berbentuk tulang belakang, yang mengubah manusia menjadi para Titan. Yang ketiga, mengapa Mikasa menjadi sosok yang dipilih oleh Ymir? Kita akhirnya tahu alasan mengapa Ymir Fritz terjebak di dunia pet selama ribuan tahun. Menurut Eren, semuanya dikarenakan rasa cinta yang sangat besar Ymir terhadap sang raja, sehingga dia rela melakukan apapun demi orang yang dia sayangi. Hal itu ternyata membuatnya terjebak di dunia pet, dan dia pun menunggu seseorang yang bisa melepaskan dari kesedihan cinta. Dan kemudian Ymir bertemu dengan Mikasa. Eren sendiri tidak tahu mengapa Mikasa menjadi sosok yang dianggap Ymir bisa melepaskan agoni dari rasa cinta. Menurut Eren, hanya Ymir sendiri yang mengetahuinya. Apakah karena Mikasa juga merasakan apa yang Ymir rasakan? Ya, bisa jadi. Mikasa dan Ymir memiliki kesamaan, yaitu sosok yang mereka sayangi gak merespon rasa sayang mereka, atau cinta tak terbalas gitu. Yang keempat, siapa ayah dari anak Historia? Ada banyak sekali spekulasi dan teori mengenai kehamilan Historia. Banyak yang mengatakan kalau anak tersebut adalah anak dari Eren. Tapi ada juga yang berspekulasi kalau Historia hamil oleh suaminya, yang juga merupakan teman masa kecilnya. Di chapter 139 sendiri, kita melihat pada bagian epilog kalau anaknya sudah berusia 3 tahun. Mereka nampak bahagia sebagai sebuah keluarga kecil. Teka-teki mengenai siapa ayah dari anak tersebut belum terjawab. Bisa ditarik kesimpulan kalau Historia memang bukan hamil anak dari Eren, melainkan dari sang suami. Jadi chill bro. Yang kelima, bagaimana nasib Marley? Momen Rumbling benar-benar meratakan hampir seluruh wilayah Marley. Bahkan satu-satunya pertahanan terakhir manusia adalah benteng Slava, yang juga pada akhirnya harus terkena imbas dari serangan Rumbling. Tapi setelah momen mengerikan tersebut selesai, nasib para penduduk Marley dan wilayah mereka tidak diperlihatkan di akhir ceritanya. Kita hanya diperlihatkan bahwa mereka yang selamat berada di sebuah kamp pengungsian yang sangat besar. Apakah artinya tidak ada yang selamat dari wilayah Marley? Bagaimana dengan bantuan dari negara lain? Keadaan sekarang sudah kembali berbalik, di mana justru para penduduk Eldia di Paradis yang meningkatkan kemampuan militer mereka. Dalam salah satu panel di mana Levi, Onyakopon, Gabi, dan Falco diperlihatkan mereka sedang berada di sebuah kota yang modern. Namun belum bisa dipastikan apakah itu adalah Liberio atau Paradis. Soalnya pembangunan kembali sebuah wilayah hanya dalam waktu 3 tahun dirasa terlalu singkat, sehingga kecil kemungkinan itu adalah Liberio. Nah, itulah beberapa pertanyaan dari chapter terakhir dari manga Attack on Titan. Dan begitu juga dengan Attack on Titan yang telah tamat. Menurut kalian, gimana nih dengan ending Attack on Titan? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang game dan film, kalian langsung bisa cek ke websitenya. Cukup sekian Watson Film kali ini. Bersama gue, Petri. Bye-bye!